Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akhlak tentang syafaqah. Syafaqah itu kemarin sudah disampaikan, lebih dekat maknanya dengan empati dalam bahasa Indonesia ya. Jadi memang tidak ada kata-kata yang tepat, tapi yang paling dekat itu empati. Empati itu diartikan dengan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh empati yaitu mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama ketika seseorang berbicara kepada kita. Karakteristik seseorang yang memiliki sikap empati ini bisa dilihat dari kepedulian yang tinggi dan kebaikan terhadap orang lain. Itu keterangan tentang empati. Empati secara sederhana diartikan dengan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Merasakan emosi yang dialami oleh orang lain. Atau empati bisa diartikan proses berbagi dan mengkomunikasikan rasa yang dialami seseorang. Bisa melihat dari sudut pandang dan membayangkan jika berada di posisi orang tersebut. Nah, itulah beberapa pengertian tentang empati. Jadi syafaqah ini lebih dekat kepada empati. Merujuk kata syafaqah ini, maka dalam surat 33 ayat 72 ya, yang kemarin sudah disampaikan, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa itu ayatnya? Inna aradnal amanah. Sesungguhnya kami menawarkan amanat alas samawati wal ardi wal jibal, kepada bumi, kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abaina, namun mereka menolak. Nah, ini kata-kata syafaqah ini, wa asfaqna. Mereka mempunyai sifat syafaqah. Ya, kalau diterjemah itu artinya takut. Tapi lebih dekat kepada empati. Jadi empati artinya langit, bumi, dan gunung ini merasa kasihan. Kenapa manusia mau menerimanya itu? Artinya mereka yang fisiknya luar biasa gedenya, itu menolak amanat yang Allah tawarkan. Tapi manusia menerima. Maka terbitlah respon, innahu kana zaluman jahula. Kata tiga orang ini, bukan orang ya, kata tiga makhluk Allah ini, yaitu langit, bumi, dan gunung. Manusia itu zalum, amat zalim, jahul, amat bodoh. Nah, ini kata tiga makhluk raksasa Allah ini, ngatain kita. Karena melihat fisik kita kecil, nggak gede-gede amat, terus kemampuannya terbatas, kok ya mau gitu. Nah, inilah perasaan seperti ini namanya asfaqna, syafaqah. Apa padanan itu? Bahasa Jawanya, nggak ada kan? Maras. Maras takut ya. Nah, sekarang kita akan menyampaikan tentang ada syafaqah yang tercela. Sikap syafaqah yang tercela. Empati yang tercela.
Asyafaqah madmumah wa ma yasulu bi sababiha ta'tilun li syar'illah aw tahawunun fi tatbiqi hududi wa amarihi wa awamirihi. Syafaqah yang tercela adalah sikap ya yang timbul dari seseorang yang akan taktil, akan mengosongkan, akan menyia-nyiakan hukum Allah. Jadi menghalangi terlaksananya hukum Allah. Ada dalam surat 24 kalau nggak salah. Surat 24 atau surat 20? Iya. Wazaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudkum ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai Anda merasa respect kepada orang yang berbuat zina ketika mau dihukum. Karena itu kita melakukan pembelaan. Nah, itu jangan. Nah, itu namanya syafaqah yang tercela. Nanti akan dijelaskan contoh-contohnya. Kaman yusfiq ala manirtaqaba jurman. Seperti orang yang empati kepada orang yang melakukan kejahatan. Yastahiqu biha haddan, yang berhak mendapat had. Apa had itu? Dosa, ya, kesalahan yang ada ketentuan hukumannya. Itu namanya had. Jadi dalam Islam itu ada 3. Ya, ada had. Pertama itu riddah, ya. Ada riddah, ada had, ada ta'zir, ya, hukum murtad, musyrik, ya, syirik, musyrik. Nah, itu yang paling berat. Yang kedua adalah had. Had itu adalah kejahatan yang ketentuan hukumnya ada. Contohnya pencurian. Pencuri potong tangannya, kan ada tuh penjelasan. Kalau terjadi pencurian, diapain? Potong tangannya. Nah, itu namanya had. Ada kesalahan atau dosa yang tidak dijelaskan. Tidak ditentukan hukumannya. Ya, contohnya riba. Orang yang meribakan, berbuat riba lah singkatnya. Diapain? Kalau ada kejadian orang yang berbuat riba itu diapain hukumannya? Enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Memang ditentukan riba itu sebagai dosa. Ya. Tapi kalau ada yang melakukannya, diapain? Hukumannya apa? Enggak ada dalam ini. Maka itu masuk kategori ta'zir. Ta'zir itu adalah wilayah kebijakan dari hakim. Apa dipenjara? Ya, apakah diblokir rekeningnya? Nah, itu tidak ada. Tergantung kebijakan hakim. Ini namanya masuk kategori ta'zir. Ya, atau ya macam-macam lah. Pokoknya nggak masuk kategori zina. Kategori had. Nah. Qalal Hasan in mana'athu, contoh yang syafaqah yang tercela, in mana'athu ummuhu anil isya'i fil jamaah. Jika ada seorang ibu melarang anaknya untuk sholat berjemaah isya. Ya, syafaqatan, karena dalam bentuk empati dari seorang ibu pada anak melarang sholat berjamaah isya. Lam yuti'ha, maka anak tidak boleh mentaatinya. Ya, walaupun dalam hukum Islam taat kepada kedua orang tua itu adalah wajib. Ya, ma'anal hukmakul fikul salat sawat. Walaupun semua sholat juga sama, kalau dilarang maka tidak boleh diturut. Laki likauni athqalu minasa munafikin, karena sholat isya itu sangat berat bagi orang munafik. Wa inna ma ayyanal umma ma'anal aba kadzalika fi wujubi ta'atihima li anal umma aktsara syafaqatan minal abi ala auladi. Jadi kalau orang tua menyuruh yang enggak benar,
Ya, artinya nyuruhnya itu atau melarang sesuatu dalam rangka empati. Contohnya sholat subuh nggak dibangunin, nah itu karena empati, kesian masih ngantuk. Itu tidak boleh diturutin. Empati yang tercela. Dari Amir bin Sa'ad, anna Usama bin Zaid radhiyallahu an akhbara walidahu Sa'ad ibn Waqqas anna rajulan ja'ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni azilu an imraati. Diceritakan oleh Amir bin Sa'ad bahwa Usama bin Zaid ya memberi kabar kepada ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa seorang laki-laki datang pada Rasulullah. Lalu laki-laki itu berkata, seorang sahabat, aku tidak mendekati istriku. Azl. Azl itu adalah menumpahkan, mengeluarkan mani di luar persetubuhan. Masturbasi lah singkatnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bertanya, lima taf'alu dzalik? Kenapa kamu lakukan hal itu? Rasulullah menegur. Laki-laki itu menjawab, ushfiqu ala waladiha. Saya empati kepada istri saya. Takut punya anak, repot. Takut nganakin lagi, repot nanti dia. Ya, kan dulu mah masih sederhana lah ya. Jadi belum ada alat-alat kontrasepsi seperti sekarang. Jadi masih alamiah. Jadi salah satu bentuk mengupayakan supaya tidak terjadi hamil, nah itu azl. Azl itu, ya kata orang itu cara tidak punya anak itu naik dari kanan terus langsung turun ke kiri. Jangan anggrem. Nah, itu. Insya Allah nggak punya anak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya, jangan mampir. Kata Rasulullah kan apabila keempat anggota tubuhmu bergerilya, maka wajib mandi, gitu kan? Ada hadisnya tuh. Nah, kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkomentar, "Lau kana dzalika dharan", seandainya itu madarat, darra Farisu wa Rum, maka orang Persia dan orang Romawi akan madarat. Wa qala Zuhair fi riwayatihi in kana lidzalika fala. Kalau tidak madarat berarti tidak ada masalah. Jadi begini, ada di zaman sahabat ya, tadinya ada yang ada gini, kata-kata begini, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami berazl. Ya, kami masturbasi padahal Quran turun. Apa maksud kata-kata ini? Kalau memang itu sesuatu yang diharamkan, pasti Quran akan datang ayat yang mencela. Karena Quran ini kan bersumber dari Allah. Apapun yang dilakukan, baik kasat mata atau enggak, sembunyi-sembunyi, Allah Maha tahu, pasti turun. Tapi nyatanya Quran enggak turun. Maka Rasulullah pernah berkomentar begini, kalau memang itu membuat madarat, ya, tadinya mau dilarang, tapi ini ternyata juga dilakukan oleh orang Persia dan orang Romawi. Jadi tidak mempengaruhi katanya. Jadi tetap kalaupun mau punya anak, tetap aja punya anak. Itu maksudnya. Jadi kalau ini membuat madarat, aku akan larang. Jadi yang dilakukan oleh sahabat itu, dia tetap mencampuri istrinya, ketika mau keluar dicabut gitu. Itu maksudnya. Semua itu dilakukan supaya nggak hamil, karena repot udah punya anak banyak. Nah ini semula Rasulullah mau melarang. Tapi aku melihat itu juga dilakukan oleh orang Romawi dan orang Persia. Nah, maka Rasulullah tidak jadi. Maka komentar sahabat tuh, kami berbuat azl, sementara Quran turun. Wa kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu.
kami berbuat azl, Quran turun. Kalau memang dilarang pasti ya Quran akan turun menegur. Nah itu. Au kaman yusfiqa ala tulab. Jadi singkatnya apa yang kita bisa dapat dari peristiwa ini? Ini empati yang salah. Ya, empati yang salah. Jadi berbuat begitu takut punya anak. Sekarang ada gerakan namanya free child ya. Free child. Ada gerakan di kalangan remaja nggak mau punya anak. Ya, tapi mereka menikah. Kalau di Eropa kan apa itu sudah canggih ya. Jadi bisa diciptakan boneka yang betul-betul rasanya kayak orang. Jadi udah nggak butuh orang lagi. Jadi boneka yang bisa dibeli kapan saja nggak akan mengeluh kan. Dia karena ada bisa bicara, ada soundnya. Bahkan robot itulah itu. Rasanya sama, karena itu juga menjiplak apa yang dimiliki manusia. Nah itu. Sehingga banyak di negara-negara maju sudah tidak membutuhkan pasangan. Loh, kamu punya anak gimana? Udah angkat anak aja. Jadi nggak perlu hamil, tahu-tahu udah ada aja. Tinggal ngebiayain. Nanti di aktenya bisa jadi sama dengan anak sendiri kalau di Eropa kan begitu. Ya, hukum ini juga sama, hukum Indonesia. Hukum ininya, hukum untuk umum. Tapi kalau kita nggak boleh. Mengadopsi anak itu akan berkaitan dengan muhrim tidak muhrim nanti. Jadi kalau kita harus mengadopsi anak, maka carilah saudara istri. Kalau laki-laki, cari yang muhrimnya istri. Contohnya ponakan istri. Nah, itu aman. Kalau anaknya perempuan, carilah yang muhrim dengan kita. Ponakan kita. Ya, nanti kalau udah gede di rumah kita nggak ada masalah. Kan yang berkaitan kan dengan beda kelamin kan? Gitu. Jangan dicari orang lain. Gitu. Aman begitu. Au kaman yaqtulu minal atibba bitafi syafaqah mardahum alladzi la yurja shifa'uhum wa yata'allamuna min maradihim, atau seperti seorang dokter yang menyuntik mati pasiennya. Alasannya karena nggak tega melihat penderitaan. Melihat penderitaan pasiennya dia nggak tega. Ya memang beberapa penyakit ya itu sangat membuat menderita. Adik saya aja kena kanker kan, stadium 4 itu. Sampai ngejerit-jerit, pengen minta suntik mati. Tapi dokter nggak boleh karena terikat oleh undang-undang. Gue pengen mati aja nih, udah, sakit sekali dia bilang. Saking sakitnya dia sampai minumannya itu opium apa ya. Jadi ada cairan tertentu atau obat-obat tertentu yang hanya boleh untuk orang sakit, untuk penenang. Kalau orang waras nggak boleh. Itu beberapa cc gitu, harganya 1 juta 2 juta itu. Itu sekali suntik, nanti kena lagi begitu, nanti beberapa waktu habis kan, minum lagi. Itu sehingga dia sedih. Nah, waktu saya tengok, lalu dijamu saya dengan mie goreng. Dia tanya pada saya, enak nggak? Enak. Enak banget saya bilang. Kata dia, padahal apa yang kamu makan itu kesukaan saya. Tapi saya nggak bisa makan sekarang. Malah saya makanin cairan yang pahit-pahit begini, harganya berjuta-juta. Nah itulah saya bilang. Ya, jadi nggak selalu banyak uang itu membuat bahagia. Sangat bergantung kita, tapi nggak ada uang juga sengsara. Ya kan? Nggak ada uang. Siapa yang mau tahu Pak Syafi'i nggak punya uang? Oh, mau bilang ke Pak RT, saya nggak punya uang. Sekali 2 kali ditolong, tapi terus-terusan. Waduh, berat juga nih kalau begini.
pasti ngeluh. Hanya Allah yang diminta terus-terusan malah suka. Kalau orang pasti ngeluh terus-terusan. Minta lagi, minta. Termasuk kepada anak ya. Sok kalau nggak percaya, nguji aja nguji. Minta lagi, minta. Lama-lama marah pasti. Kok Bapak ini minta terus sih? Pasti begitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi jika seorang dokter menyuntik mati pasiennya dengan alasan empati, nggak tega gitu ya, nggak tega. Nah, kita kembali ke sini. Jadi tidak boleh alasan empati seorang dokter menyuntik mati pasiennya. Kalau di barat boleh. Tapi atas kehendaknya sendiri. Bukan kehendak orang lain. Sebab kalau kehendak orang lain kan membunuh namanya. Ya kan? Atas kehendaknya sendiri, karena sakit udah nggak tahan, dia minta mengajukan ini. Udah suntik mati saya, udah nggak kuat. Nah, itu tanda tangan. Apa pesan-pesannya? Ini di negara di Indonesia nggak boleh. Tapi bisa didramatisir, gitu kan? Pak, udah jangan ngerepotin orang, dimaki-maki sama anak, kan? Ya apa boleh buat? Kita ini kan sibuk Pak, mau nungguin Bapak terus lah begini. Nah, diomel-omel. Ya, jangan sampai kita begitu ya. Mudah-mudahan keluarga kita sayang. Waktu kita butuh hadiran mereka malah, ya mereka repot kan, mereka kerja apa segala kan, nunggu itu kan sangat melelahkan 24 jam. Lagi pula kamarnya kan nggak semuanya nyaman. Ya kan? Apalagi satu ruangan dengan orang lain. Ada sana ngeluh, kita bangun. Kalau mau yang spesial kan mahal. Kemudian derajat-derajat tingkatan syafaqah, tingkatan empati. Ini ada 3 ya. Ini disebutkan oleh Imam Harawi dalam Manazilus Sairin. Jadi harus diingat bahwa ini adalah mausu'at ensiklopedi, mengumpulkan semua pendapat-pendapat ahli akhlak ya. Tapi puncak dari akhlak, muaranya ada 4. Setebal apapun kitab akhlak, pasti yang dibahas poin-poinnya cuma 4. Karena pondasi dasar dari dasar-dasar akhlak itu cuma 4. 1, menghilangkan gangguan. Menghilangkan gangguan. Kalau kita tahu sesuatu yang mengganggu orang lain, lalu kita hilangkan, nah itu akhlak. Yang kedua, menawarkan bantuan. Kita punya, ya kalau kita nggak punya, apa mau yang dibantu kan? Kita punya ilmu, punya kemampuan, punya skill, punya uang, punya tenaga, menawarkan bantuan. Apa yang bisa saya bantu? Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah senyum. Senyum itu bagian dari akhlak. Yang keempat, sabar dalam pergaulan. Boleh jadi apa yang kita tampakkan kepada teman kita malah diterima buruk. Ya, kita berniat menghibur dia dengan canda, malah dia tersinggung. Begitu kan? Atau bersuara keras, niat kita mau untuk menghibur dia, ngagetin. Dia tersinggung karena nggak siap menerima. Contohnya ini. Nah, ini kan interaksi yang tidak nyaman, maka kita diminta sabar. Kita kembali ke sini. Jadi derajat dari syafaqah ada 3. Pertama, isfaqu 'alan nafsi, kepada diri sendiri. Jadi kita juga harus berempati kepada diri kita sendiri. Antara lain, jangan memforsir diri kita ya untuk ibadah. Walaupun untuk ibadah, apalagi untuk yang lain, yang mengakibatkan terganggunya kesehatan. Contohnya semalam nggak tidur untuk sholat atau baca Quran, dihabiskan semalaman nggak istirahat, besoknya sakit. Nah, sikap seperti ini tidak boleh, apalagi kita posisinya punya profesi yang membutuhkan fokus, nyupir atau mengendalikan mesin
yang butuh fokus, ya. Kalau nggak fokus akan terjadi kecelakaan. Nah, ini butuh istirahat. Nah, kita forsir tubuh kita. Nah, ini tidak boleh. Itu namanya empati pada diri kita. Tapi sebaliknya, begitu juga. Kita jangan buang dengan sia-sia waktu kita. Waktu amat berharga. Waktu itu modal. Lalu kita pakai untuk dihambur-hamburkan. Ya, ini juga satu bentuk empati kepada diri kita sendiri. Kita juga harus memberi asupan nutrisi yang cukup. Makan jangan itu-itu aja. Ini bukan kemauan kita, memang kita juga maunya enak. Tapi tubuh kita juga begitu. Jangan istilahnya karbohidrat terus. Makan nasi dengan mie, karbohidrat. Nah, itu jangan. Campurlah apa yang dari sisi hewani, nabati, nah itu kan. Ada beberapa anjuran dari orang-orang yang penyengat rasa ya. Ini yang membahayakan kesehatan kita. Contohnya gula terlalu manis, garam, keasinan, terlalu gurih. Pokoknya terlalu nggak boleh. Terlalu gurih, terlalu manis, terlalu asin. Nah, ini sudah tidak cocok lagi pada tubuh kita. Itulah menjadi pangkal dari bibit penyakit. Jadi kita harus rada tawar. Udah waktunya begitu, rada tawar. Karbohidrat jangan kebanyakan. Jadi jangan sampai karena enak kita penuhi perut kita. Kalau kita mau rada banyak, nanti tunggu habis dulu, dicerna dulu. Nah, nanti berapa jam makan lagi. Jadi jangan sekaligus ditumpuk. Ini mengakibatkan rongga kita ini sesak karena kita harus berbagi. Di sini ada jantung, ada empedu, ada paru-paru, ditambah nyesek gitu loh. Jadi mau napas berat karena terdesak. Nah, itu kita atur sendiri. Satu-satunya yang menjadi hakim adalah kita sendiri. Ya, sebab yang bawa badan kita ya kita. Kalau kita sehat, kita hidupnya nyaman. Mau ibadah, mau apa enak. Ya, jadi itu pertama pada diri sendiri. Ayatnya adalah surat 25 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma'amilu." Dan kami datangkan amal mereka. Nanti di hari kiamat, amal kita ini akan didatangkan, diperiksa oleh Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan debu yang berterbangan. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Ya, ini informasi tentang orang yang malang. Nasibnya sial. Udah beramal banyak, begitu dihadapkan pada Allah, diperiksa, diawurin. Semuanya nggak direken. Ya, yang seperti Allah tandaskan juga dalam surat Al-Ghasyiyah ya. Amilatun nasibah. Seorang pengamal yang letih, lelah, karena amalnya banyak. Tapi tasla naron hamiyah, masuk ke hamiyah. Karena Allah tidak menginginkan banyak sedikitnya. Amal itu ayyukum ahsan, yang terbaik. Supaya amal ini ada patokan nih, saudara. Kalau urusannya itu dengan Allah, harus tercukupi 6 hal. Dijaga aturan dan ukurannya. Aturan dan ukurannya dijaga. Pas dalam 6 hal. Pas sebabnya, pas jenisnya, pas caranya, pas bilangannya, pas waktunya, pas tempatnya. Kalau urusannya hablum minallah, urusan dengan Allah itu harus 6 pas. Kalau urusan dengan manusia, maslahat. Ada enggak manfaatnya? Sepanjang tidak ada dalil yang melarang ya, ada enggak manfaatnya? Anda melakukan itu. Kalau tidak ada manfaatnya atau tekor, kegedean modal, lebih baik jangan. Ya, inilah yang terjadi. Kalau sampai itu kita lakukan, nanti ketika diperiksa Allah, tidak dihitung sama sekali. Banyak mah banyak, tapi begitu diseleksi,
bolong semua. Nggak ada yang nyangkol. Semuanya dihamburkan oleh Allah. Yang kedua, isfaqun alal wakti. Empati terhadap waktu. Nah, kalau tadi terhadap amal. Amalnya itu harus pas. Ya. Seperti sholat, harus pas. Caranya, waktunya, tempatnya. Ada tempat-tempatnya menyangkut tempat. Contohnya, sholat wajib dan sholat sunnah. Tempatnya berbeda. Yang afdol sholat wajib di masjid. Sholat sunnah di rumah. Afdolnya, ya sholat sunnah di masjid nggak apa-apa. Atau sholat wajib di rumah juga berjemaah nggak apa-apa. Tapi ada tempat utamanya. Bahkan ada tempat yang wajib seperti haji. Nggak bisa di tempat lain kecuali di Mekah. Nggak bisa di Monas, nggak bisa di Malang atau di Mancak, nggak bisa. Harus di sana. Bahkan jangankan di Malang atau di Borobudur, di Madinah aja nggak boleh melakukan haji di Madinah. Boleh nggak? Ya contohnya pemerintah Arab Saudi supaya mengakomodasi jumlah yang haji semakin banyak, dia mendirikan Ka'bah lagi di Madinah. Kan nggak boleh itu. Jangankan di Indonesia atau di Monas, di Madinah pun nggak boleh. Tidak sah. Ya, itu contohnya. Jadi ada yang menyangkut wajib tempatnya di situ. Jadi sudah saya sampaikan bahwa Islam datang itu menyampaikan informasi, ukuran dan aturan. Aturannya harus begini, menyangkut tempat, muter-muter Ka'bah, nggak muter-muter terus seenaknya, cuma 7 kali doang. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Kalau ragu lain lagi, ragu tambahin. Begitu juga sa'i, yang jalannya hilir mudik, ya. Artinya flat gitu kan. Ini juga cuma 7 kali. 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Begitu juga yang lain-lain. Diatur ada jumlahnya, ada tempatnya. Ya, yang kedua tadi itu ya, pertama tentang amal, yang kedua tentang waktu. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu adalah modal. Sehingga Allah mengatakan wal asri, demi waktu. Allah bersumpah, waktu itu akan tidak bernilai, akan memberikan kerugian pada manusia. Kecuali manusia-manusia yang memanfaatkan waktu dengan beriman. Nah, suratul Asr, dengan beriman, beramal, bukan sembarang amal, tapi soleh. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Bukan sembarang amilu, bukan sembarang amal, tapi harus soleh. Amal menjadi soleh, ini harus membutuhkan, kalau dalam urusan ritual, 6 ketepatan. Tepat waktunya, tepat tempatnya, tepat bilangannya, tepat jenisnya, tepat sebabnya. Ya, serta tempat caranya, tepat caranya. Nah, ini harus 6 ketepatan. Nah, itu harus dipelajari baik-baik. Yang ketiga sekarang, isfaqun yasunu sa'yahu mila ujub. Ya. Yaitu empati terhadap emosi. Kalau tadi kan urusan luar, waktu sama amal. Ya, amalnya itu buat diri sendiri. Nah, empati terhadap diri sendiri. Jaga baik-baik kesehatan kita. Yang kedua, jaga waktu baik-baik. Yang ketiga, menjaga emosi. Meskipun kita sudah jalankan dengan memberikan empati kepada diri sendiri, waktunya juga tidak dihamburkan, tapi tolong jaga hatinya. Jangan sampai kita melakukan amal itu karena ria, karena dengki. Nah, ya. Wa yaqufu sahibahu an mukhasamatil khalq, dan mengurangi pertengkaran. Ya, terutama pada pasangan yang sering terjadi. Sama orang lain terjadi sih, tapi nggak sebanyak pada orang yang paling sering kita ketemuin. Maka salah satu yang menjadi penyebab haji mabrur, menjauhi pertengkaran, wala jidal.
Wala rafath, wala fusuq, wala jidal. Jangan bertengkar. Sementara itu momennya bertengkar. Karena punya kepentingan, ya kan? Seperti mau masuk toilet. Yang minat banyak, toilet cuma satu. Ya kan rebutan. Masuk ke masjid, membludak. Yang mau masuk banyak, pintunya segitu, padahal udah dibuat 100 itu. 99 apa pintunya. Ya. Masjidil Haram tuh pintunya ada 99. Karena kita nggak kenal angka, untuk bisa memahami angka kan butuh kecerdasan. Ini sering memantik pertengkaran suami istri. Nanti tunggu ya di pintu ya. Pintunya pintu 80. Suaminya nunggunya di 78. Ya nggak ketemu sampai kapan pun, sampai sore. Saya juga nunggu di pintu, ya pintu yang mana? Pintunya ada 99. Kalau kita pintu mah cuman berapa? 1, 2, 3. Kalau nggak di sini, situ. Kalau nggak di situ, di sini. Sana 99, jaraknya berjauhan. Nah ini memantik pertengkaran. Nah itu bisa dikurangi. Bentuk-bentuk gambaran-gambaran syafaqah. Nah, dalam sejarah ya. Pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan oleh senior-senior kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat a'taman Nabi. Satu saat Nabi beratamah. Dzata lailatin. Atama itu makan malam kalau nggak salah ya. Nah, atama itu setelah Isya. Hatta dzahaba amatul lail. Sampai dengan malam pun menjadi gelap. Sudah tidak ada tanda-tanda cahaya di langit. Berarti udah gelap, gelap gulita. Hatta nama ahlul masjid. Sampai-sampai orang yang di masjid menunggu sholat Isya udah pada tidur. Terbayang oleh kita, kira-kira jam berapa? Waktu itu belum ada jam. Nungguin Nabi mimpin sholat berjemaah sampai-sampai ketiduran pengunjungnya. Saking lamanya. Tapi lamanya Rasulullah ini untuk memulai sholat Isya pasti ada alasan. Bukan kayak kita ngobrol-ngobrol nggak pugu kan. Tapi ada alasannya. Antara lain dalam sejarah disebutkan menerima tamu. Jadi Rasulullah mendapat kunjungan ya, dari tamu-tamu jauh. Beliau melayani itu. Tsumma kharaja. Kemudian setelah selesai Nabi pun masuk masjid. Fasala. Lalu memimpin sholat. Selesai sholat, beliau mengatakan, innahu la waktuha. Sesungguhnya seperti sekarang ini, waktu yang tepat untuk Isya. Ya, seperti yang kita sampaikan, bahwa setiap sholat, waktunya yang bagus adalah tepat waktu, kecuali Isya. Semua 5 sholat ini, bagusnya tepat waktu. Ya, on time, nah, kecuali Isya. Kalau Isya bagusnya dikerjakan menjelang tidur. Kira-kira jam berapa itu pukul rata tidur? Ya jam setengah 10, jam 10 lah kira-kira itu. Bagusnya itu. Tapi Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati, jika tidak memberatkan umatku. Nah, jadi kata-kata tidak memberatkan ini adalah satu bentuk dari sikap tadi itu, syafaqah. Ya, empati karena kesian. Dari Abu Hurairah anna nabiyya qala idza amma ahadukum, Nabi lewat Abu Hurairah menyampaikan, jika salah seorang di antara kalian mengimami, falyakhaffif, maka ringankanlah. Ya, ringankanlah. Fa inna fihim saghir wal kabir, karena di kalangan jamaah itu ada yang saghir wal kabir, anak-anak dan lansia yang tidak kuat berdiri lama, kan? Wa dhaif wal marid, ada yang lemah, ada yang sakit. Mereka karena tahu pahala berjemaah, mereka hadir. Tolong jangan terlalu diberatkan. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Maka jika seseorang sholat sendirian, silahkan atur sendiri. Mau 2 jam, mau 3 jam terserah. Tapi kalau memimpin, perhatikan
makmum gitu kan. Nah, itu syafaqah kepada contoh-contoh. Terus yang kedua, syafaqah alal abna, kepada anak. Dari Aisyah, qadima nasu mina Arab ala Rasulillah faqalu ataqabbaluna sibyanakum. Ada rombongan dari orang Arab datang kepada Rasulullah. Ya, bertanya, atuqabbiluna sibyanakum, apa kalian mencium anak-anak? Kalian ini tipe orang-orang yang suka mencium anak enggak? Nah, ya, kata rombongan ini kepada Rasulullah. Naam. Nah, sahabat-sahabat menjawab iya. Faqalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Demi Allah, sepanjang saya punya anak, saya nggak pernah mencium. Lalu Rasulullah menimpali, wa amliku in kana Allah naza'a minkum ar-rahmah. Apakah kalian mau dicabut kasih sayang Allah dari kalian? Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah memberi komen kepada orang-orang yang tidak menyayangi anaknya. Nah, biasanya bapaknya yang nggak sayang. Tapi saya lihat juga ada remaja-remaja yang punya anak belum siap, Pak. Ya, ketika mereka di jalan raya bawa anak, anaknya ditaruh paling dekat jalan raya. Kan menurut adabnya itu, kalau kita di jalan raya, ini jalan nih, ini trotoar, kan bagusnya anak di sini. Jadi kalau ketabrak kita duluan gitu. Ini emang enggak. Saya lihat tuh, banyak remaja yang belum siap. Jadi anaknya lepas dari tangannya, lari-lari ke sana, diemin aja, dia lengkang aja. Jadi seakan-akan orang melihat, wah belum punya anak nih. Ya, jadi karena harga diri. Nah, biasanya kalau orang sudah tua mau sangat care pada anaknya. Dia pegang erat-erat, dia pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Kalau di jalan raya. Dari Usamah, jadi Rasulullah memberi komentar ketika rombongan ini mengatakan, kami nggak pernah cium anak, mautah Allah mencabut rahmat dari hatimu? Nah, begitu Rasulullah bertanya pada mereka. Jadi karena kita nggak sayang, maka tidak akan disayang oleh Allah. Maksudnya begitu. Yang kedua dari Usamah bin Zaid, arsalat ibnatun Nabi SAW ilaihi. Suatu saat putri Rasulullah Zainab, ya, kalau nggak salah Zainab, ini mengutus berita, menyampaikan berita kepada Rasulullah, inna ibnan li qubida fatina, anaknya wafat. Berarti cucu Rasulullah wafat. Tolonglah datang. Ya, Rasulullah ada di suatu tempat, anaknya di rumah yang lain. Nah, kebetulan wafat anaknya. Lalu ngutus orang memberitahu bahwa anaknya wafat. Fa'arsil yuqri'us salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajali musamma. Lalu Rasulullah memberi komentar, sesungguhnya hak untuk mengambil dan memberi adalah milik Allah. Maksudnya memberi itu beri anak, nyabut berarti mati gitu kan. Karena nyawa itu milik Allah, yang berhak itu Allah. Mau nitipin atau mau diambil titipannya, itu hak Allah. Semuanya, nah, kata Nabi, indahu bi ajalin. Semuanya ada ajalnya, ada waktunya. Karena sifat makhluk ini fana, tidak kekal, ada waktunya. Sampai pun rumah, sampai pun pohon ada waktu-waktunya. Ya, flora, fauna itu ada waktunya. Begitu juga batu yang kita anggap benda mati, yang sifatnya alamiah, semua ada umurnya. Ada yang pendek, ada yang panjang, kan? Fal tasbir wal tahtasib. Maka sabarlah dan mengharap pahala pada Allah. Fa arsalat ilai tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Lalu perempuan itu bersumpah menginginkan kehadiran Rasul. Nggak maulah, saya pokoknya jangan dikubur dulu kalau bukan Rasulullah yang tajhiz, gitu, singkatnya, ngurusin. Wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah
Waktu itu Rasulullah ditemani Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa teman-teman yang lain. Farufi'a ila Rasulullah SAW asabiyu, lalu anak itu pun dibawa ke hadapan Nabi, maksudnya jenazahnya. Rasulullah pun mengangkatnya. Hasibtuhu, kata si perawi, saya memperkirakan yang dibawa itu seperti gerabah kosong, gerabah kering. Gerabah ini adalah wadah air yang terbuat dari kulit. Ya, jadi kata sahabat, seakan-akan Rasulullah sedang membopong kulit yang kosong. Mungkin saking rapuhnya ini, udah sakit. Enteng gitu maksudnya. Kayaknya enteng banget gitu yang dibawanya. Fafadat ainahu, maka mengalirlah air mata Rasulullah. Ya, ketika mengangkat bayinya ini. Sahabat melihat, kayaknya enteng banget itu. Jadi udah nggak ada isinya. Kedua air mata Rasulullah mengalir. Ya Rasulullah, mahadha. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa yang salah? Kenapa dengan Anda maksudnya gini? Kok nangis? Lalu Rasulullah mengatakan, hadhihi rahmatun. Ini adalah bentuk kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadi. Yang Allah jadikan, Allah tanamkan ke dalam hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamallahu min ibadihi rohama. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang berkasih sayang. Jadi maksudnya fenomena Rasulullah meneteskan air mata itu satu bentuk kasih sayang Allah. Ya, dari peristiwa ini didapatlah hukum saat kita berduka menangis itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah tangisan yang didramatisir, suaranya dikerasin. Ya. Jadi kalau menangis meleleh biasa itu sebagai peristiwa reaksi tubuh karena sedih dia nangis. Itu hal yang wajar. Tapi memang menangis itu sikap yang menular. Seperti angop. Kita ngelihat angop jadi angop lagi. Makanya banyak orang yang kemudian pakai kacamata hitam. Supaya nggak kelihatan matanya. Tapi kalau baju hitam itu nggak ada kesepakatan. Baju hitam, bendera kuning gitu. Kalau ninggal itu. Siapa yang nyuruh itu? Bendera kuning. Bendera kuning, baju hitam. Ya, jadi nggak ada kesepakatan. Jadi saudara, itu sebenarnya warisan orang Buddha. Warisan saudara saya. Kalau saudara mau tahu, berarti situ niru saya. Maksudnya kalau kita mau takziah, ganti baju hitam. Padahal baju yang dipakai ini bersih, nggak ada masalah, nggak bau, nggak apa. Kenapa kita mengganti baju hitam? Yang nyuruh siapa? Kalau kita meyakini ya, bahwa ini adalah sebagai ritual, ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar ganti biasa, baju yang pakai bau, nanti ketemu orang banyak kan. Jadi kebetulan adanya hitam, nggak masalah kalau itu alamiah. Tapi kalau meyakini harus hitam itu yang tidak boleh. Nah, kita lanjutkan ya, dikit lagi ya. An Syaddad bin Had radhiyallahu an. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatali isya wa huwa hamilu Hasanan wa Husain. Fataqaddama Rasulullah fawada'ahu tsumma kabara salat. Suatu saat Rasulullah mengimami salat Isya. Namun saat beliau jadi imam, datang cucunya Hasan dan Husain. Ya. Mereka datang, lalu saat Rasulullah sujud, mereka menaiki punggungnya. Ya biasa kan anak-anak begitu. Ya. Menaiki punggungnya itu, anak cucunya kan Hasan Husain. Karena punggungnya dinaiki oleh cucunya, beliau sujudnya lama banget. Sampai-sampai perawi hadis ini mengatakan, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rasulullah. Maksudnya begini, mati apa ya? Karena nggak bergerak tuh. Nggak ada tanda-tanda hidup. Karena dinaikin apa sih?
Gara-gara dinaikin punggungnya, Rasulullah sujudnya lama banget. Kata perawi hadis, saya khawatir terjadi sesuatu, maksudnya mati apa ya? Itu sih saking lamanya. Nah, ternyata beliau bangun. Ya Rasulullah, tadi Anda kok sujudnya berbeda panjangnya? Kok yang belakangan tuh panjang banget, lama banget? Saya mengkhawatirkan sesuatu pada engkau. Oh enggak, ini kan dinaikin, punggung saya dinaikin sama Husain tuh. Jadi sikap Rasulullah itu menjadi contoh bentuk empati. Tapi jangan coba-coba Anda jadi imam bawa anak, cucu gitu. Nanti terus ditunggangi diem aja, oh, pasti makmumnya apaan ini? Ceritanya mau meneladani Rasulullah gitu. Fa'atan Nabi SAW ya, sudah ya, itu yang keempat sekarang. Dari Abu Hurairah dari Nabi, anaqal kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Suatu saat ada dua perempuan. Ja'a dzi'bu. Tiba-tiba datang seekor serigala yang membawa satu dari anak dua perempuan tadi. Jadi ada dua perempuan membawa masing-masing, ya, membawa anak masing-masing. Satu anak dari dua perempuan ini dibawa serigala, disambar serigala gitu, di bola api. Merasa anaknya diambil, mereka pun datang pada Rasulullah, bukan pada Nabi kita. Ini ceritanya Nabi Dawud, pada Nabi Dawud. Jadi datang kepada Nabi Dawud, masing-masing wanita ini ngaku anak yang ada itu anaknya, karena dia tahu yang ono udah mati tuh, dibawa, dicolok. Berebutlah mereka, lalu minta pengadilan, keputusan pengadilan. Maka diputuskan anak itu kepada yang ibu yang dia deketin. Tapi begitu dihadapkan pada Sulaiman, tidak begitu, karena yang nggak dimaui nama anaknya ini juga ngotot, ini anak saya. Bagaimana keputusan Nabi Sulaiman? Udah begini aja, anak ini terpaksa harus dibagi dua. Kamu milih yang mana? Dari kaki sampai ke perut atau perut sampai ke kepala? Gitu kan? Salah satu perempuan ini ngejerit, udah jangan digituin lah, biar buat dia aja. Ceritanya gitu tuh, si ibu ini. Jangan disakiti, anak saya masa dibelah dua. Udah biarlah ibu itu yang mengasuh. Nah, maka oleh Nabi malah diserahkan kepada orang tadi, pada perempuan tadi. Ya, sebab adalah sudah karakter seorang ibu pasti memberi empati yang besar pada anaknya. Gitu ya. Nah, ini. Yang kelima, dari Usaid bin Khadir radhiyallahu bainahuma yaqra'u minal lail. Suatu saat Usaid bin Khudair membaca Quran surat Al-Baqarah di malam hari. Wa farasu marbutun indah. Sementara di sampingnya ada kuda. Ya, jadi dulu kan memang sahabat-sahabat ini siaga ya. Jadi kalau mereka punya kuda, kudanya nggak jauh-jauh dari dirinya. Sebab begitu ada komando dari Rasulullah, dia langsung keluar gitu kan. Nah, jadi dia baca Quran waktu masih longgar gitu kan, baca Quran. Saat Quran itu dibaca, kudanya bereaksi, meringkik. Fajalatil faras, fansarafa. Kalau beliau diem, Qurannya nggak dibaca, berhenti gitu istirahat, kudanya diem. Kalau dibaca meringkik. Nah, maka mengambil sahabat ini kemudian mengambil sikap diem, karena kan mengganggu. Setiap baca aja meringkik kudanya. Kalau diem ikut diem. Diceritakanlah kepada Rasulullah. Bagaimana kabar dari Rasulullah?
Faqala iqra ya ibna Khudair, iqra ya ibna Khudair. Fa asfaqtu ya Rasulullah an ata'ayah ya. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, kenapa kamu nggak terus baca? Baca aja terus. Nah, kata Hudair, Ibnu Hudair, saya khawatir kalau saya terus baca akan membangunkan anakku. Nah, ini salah satu bentuk empati ya, orang tua terhadap anak. Tapi nanti kalau kepanjangan hadis ini, ketahuilah saat kau baca, kenapa kudamu itu bereaksi? Itu karena malaikat turun mendengarkan bacaanmu. Begitu. Jadi kalau kita di rumah, malam baca Quran, ada suara kresek-kresek, diamin aja. Itu berarti reaksi dari benda-benda karena melihat malaikat. Jangan malah kita takut. Nah, ya, itu makhluk-makhluk ikut mendapat reaksi dari kedatangan malaikat. Sebab setiap Quran dibaca, tapi kayaknya nggak datang deh malaikat tuh. Karena suaranya jelek. Ini suara kaleng apa suara apa? Mungkin Khudair ini suaranya merdu. Ya. Jadi saking merdunya itu, memang kalau ahli qori ya, betul-betul qori, itu bisa mempesona jamaah. Bisa tidak ada suara. Hening kalau dia baca. Itu saya pernah mendengar itu. Sangat merdu. Tapi kalau kita malah kayaknya pengen cepet selesai deh. Lama amat, bacanya udah nggak enak, udah capek nih. Nah, begitu paling ngeromet sendiri aja. Wah, jangan terlalu lama nih imam begini dipasang. Kan begitu. Ngeromet ya. Kalau merdu itu, waduh, sangat menyenangkan. Kemudian syafaqah ala nisa, sayang, empati kepada perempuan. Tazawadin Zubair wa malau fil ardi min malin wala mamluk wala syai'un ghairu nadij. Saya dinikahi oleh Zubair, kata Asma bin Abi Bakar, putri dari Abu Bakar. Saya dinikahi oleh Zubair. Zubair ini tipe orang yang tidak cukup kaya. Ya. Dia hanya punya kuda, seekor kuda dan timba. Nah, sang istri ini yang memajuhi ya, ngasih makan kuda, terus nimba air, gitu, si istrinya ini. Suatu saat berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bantu ngambil air. Nah, inilah bentuk-bentuk contoh keteladanan Rasulullah, empati. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah tentang syafaqah yang lebih dekat artinya dengan empati. Nah, menjadi penyebab amal itu rontok ya. Salah satunya dengki gitu ya. Makanya yang ditanyakan apa penyebab dengki gitu kan. Saya kira penyebab dengki itu kurang gaul. Saya pikir kurang gaul. Jadi kita kurang banyak teman. Deso gitu. Deso. Jadi karena kita kurang gaul, jadi kita dengki. Tapi kalau orang sudah banyak gaul, ya biasa aja kali. Kamu punya, saya nggak punya, biasa. Kita berbagi. Nah, ini kalau kurang gaul, tertutup. Orangnya tertutup. Maka itu orang seneng, dia sedih. Orang sedih, dia seneng. Nah, itu. Ciri dengki kan begitu. Suka kalau orang berduka. Berduka kalau orang suka. Itu ciri dengki. Maka kata Rasulullah, haliqun. Wahyal haliqah. Nah, mencukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur amal. Nah, itu. Ya, Rasulullah pernah memberi pernyataan, hasad itu haliqah, mencukur. Ya Rasulullah mencukur apa? Bukan mencukur rambut, mencukur amal. Jadi amalnya akan drop. Maka kita biasakan senang kalau orang bahagia. Empati kalau orang berduka. Nah, turut bantu. Mestinya begitu. Nah, ini salah satu penyebabnya itu. Karena kurang gaul. PD-nya kurang. Kenapa orang tidak percaya diri? Ya karena yang ada pada dirinya kurang. Kurang pinter, kurang modal, kurang terampil. Orang bisa, dia tinggal nyawang aja nggak bisa. Orang lain bisa, saya juga bisa. Nah, harus begitu. Dipelajari sebab-sebabnya. Kenapa dia bisa, saya enggak? Nah, yang benar begitu.
Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, semoga kita semakin berakhlak. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah buat kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, mengampuni dosa orang-orang tua kita, dan menempatkan mereka di surganya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.